Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tema Today Sermon pada hari ini adalah pengorbanan atau penebusan yang membawa pada kebenaran. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacanya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke dunia disebut di dalam ayat 18, kalimat terakhir di dalam firman Tuhan tadi. Yesus berkata, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke dunia mempunyai misi dari Bapaknya, yaitu untuk menyerahkan nyawanya. Atau dengan kata lain, Yesus datang ke dunia memang untuk mati untuk menebus dosa-dosa manusia, mati sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa manusia. Jadi memang misinya untuk datang ke dunia supaya dia menyerahkan nyawanya. Tetapi kalau kita baca tadi, dia bukan hanya menyerahkan atau memberi, tetapi dia juga akan mengambilnya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi memang Yesus akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Itu artinya saudara, dia memberi nyawanya, tetapi dia akan menerimanya kembali. Bahkan ditegaskan, dia berkuasa memberikan nyawanya, tetapi dia berkuasa pula untuk mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kedatangan Yesus ke dunia itu merupakan karya agung Allah di dalam misi penyelamatan manusia. Sebab manusia sudah berdosa. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Dosa telah membuat manusia tidak berguna di hadapan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa karena manusia sudah berdosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah menjadi memang orang-orang yang berdosa. Manusia berdosa. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun dengan cara apapun dia bisa membenarkan diri atau dia mau menyelamatkan dirinya supaya dia bisa diselamatkan, dia bisa mencapai Allah. Tidak ada seorang pun, sekalipun dia berbuat baik sehebat apapun, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena itulah saudara-saudara, misi kedatangan Yesus ke dunia merupakan karya agung Allah untuk misi penyelamatan manusia yang berdosa. Karena dengan kematian Yesus sebagai korban penebus dosa, maka manusia dapat dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 berkata demikian, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengenal dosa, sebab dia adalah firman yang menjadi manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus memang dia manusia 100%, tetapi dia adalah Allah 100%. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung. Kita memperingati hari pengorbanan atau hari penebusan dari Yesus Kristus.
Dan setelah itu, ya hari ini, besok kita akan memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus, atau hari kemenangan Yesus atas dosa, hari kemenangan Yesus atas kuasa maut. Saudara-saudara, karena dengan kebangkitannya, maut tidak berkuasa lagi atas hidup manusia. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ayat 56, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Sekali lagi, bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia kecuali dengan pengorbanan Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan dengan kematiannya di kayu salib, maka dosa manusia ditebus, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Karena itu dikatakan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 55, maut ya tidak mempunyai sengatnya lagi. Artinya maut tidak berbisa lagi untuk membinasakan manusia di api neraka. Memang semua manusia akan mati secara jasmani, tetapi sesudah itu ada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kebangkitannya, dengan kebangkitan Yesus, iman kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan juga pemberitaan Injil yang dilakukan di seluruh muka bumi ini tidak pernah sia-sia. Sebab yang kita beritakan adalah Allah yang sudah datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa." Saudara-saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Kita mempercayai, kita beriman pada orang yang mati tetapi tidak bangkit-bangkit. Untuk apa kita memberitakan akan Yesus? Karena kita memberitakan orang yang mati tetapi tidak dibangkitkan. Dan kemudian juga dikatakan kita akan hidup di dalam dosa, tetap hidup dalam dosa. Tetapi karena Kristus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia dan dosa kita diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang kita percayai, Dia punya kuasa atas maut. Maut tidak punya sengatnya lagi. Maut tidak ada bisanya lagi untuk bisa membinasakan kita di api neraka. Sehingga saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian. Tuhan Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu sudah memberikan kepada kami kekuatan baru, menguatkan iman kami. Karena iman kepada Tuhan adalah iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau menyelamatkan kami dengan kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Kemudian kami terlepas dari kuasa dosa
Dan kami menerima sebuah kehidupan karena kami telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang sempat mendengarkan Today Sermon pada hari ini. Biarlah kami semua sama-sama boleh dikuatkan. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Engkau, mereka pun boleh satu saat percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, satu-satunya penyelamat di dunia ini, karena Engkaulah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.